Mufti Raharjo dengan tema menjaga pluralisme kota ini sebenarnya menarik sekali. Jadi landasan pluralisme tadi itu yang sudah diatur ke Pak Mufti tadi. Kalau tidak salah ayatnya itu Al-Hujurat ayat 13. Kalau tidak salah. Jadi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, itu. Saya ngambil lali, Pak. Jadi wahai manusia, sebenarnya kami menciptakan dari laki-laki maupun perempuan yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, artinya inilah dasar dari pluralisme itu tadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, memang Solo ini plural sekali. Nah, jadi kota Solo ini berbagai macam suku wonten, agama juga lengkap, bahkan ada penghayat kepercayaan. Dan kebetulan saya di FKUB, jadi memahami, insya Allah memahami betul tentang plural ini. Lajeng beberapa macam budaya dan semuanya. Tapi alhamdulillah Solo ini mampu mengemas sebenarnya. Cuman ini butuh transformasi dari yang beda server tadi dengan generasi-generasi kita mungkin. Jadi ada generasi Z sama M ini punya server-server baru yang lebih kencang lah dibanding kita. Cuman ini butuh kolaborasi saja, butuh sinergitas saja. Jadi bahasa-bahasa dari generasi Z sama M ini mungkin kita agak kaget. Mungkin bagi mereka itu hal yang biasa atau bahasa gaul. Nah, inilah mungkin yang kita lebih tua harus bisa memahami lah. Tetapi juga tanpa meninggalkan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai luhur ketimuran. Nah, ini yang memang harus kita edukasikan ke generasi Z sama generasi M. Di dalam kota Solo sendiri, jadi dulu kota Solo ini masuk kota toleran nomor 38 tahun 2021. Lajeng masuk kota toleran nomor 9 di 2022. Nah, itu saya jadi ketua FKUB. Terus di tahun 2023 ini masuk 23 kemarin itu masuk kota toleran nomor 4 se-Indonesia. Tetapi ini mengalami penurunan. Jadi di tahun ini mengalami penurunan, itu kita di nomor 10. Nah, gara-garanya sepele Bapak Ibu sekalian. Jadi di daerah Banyuanyar ini ada bentuk protes sekolah minggu yang di rumah biasa yang dialih fungsi sebagai sekolah minggu. Ada protes dari KUIB atau Koordinator Umat Islam Banyuanyar. Nah, itu sebenarnya mampu kita selesaikan secara adat. Artinya patuh pada regulasi. Nah, cuman waktu itu kepelanjur di blow up media, bahasanya penyegelan rumah ibadah, penyegelan 2 gereja, macam-macam itu. Tidak apa-apa. Dan ternyata indikator-indikator penilaian tentang kota toleran itu tidak hanya itu. Yang ada juga kebijakan pemerintah yang inklusif dan tidak diskriminatif. Seperti sebenarnya Mas Wali ini dengan berkoordinasi dengan FKUB ini sudah melakukan banyak hal ketika membuka ruang Jensut itu untuk semua agama. Kalau dulu mungkin hanya ada ornamen Imlek dan hanya Ramadan mungkin. Nah, terus sekarang sudah ada Natal dan itu pun berkoordinasi dengan saya, Pak Masuri niki pripun kalau kita mau membuat ornamen Natal. Sudah saya backup penuh. Mungkin enten demo-demo pripun saya yang menghadapi. Belum waktu itu. Tapi alhamdulillah. Dan dari umat yang lain juga sama, ini akhirnya kita memang itu Solo harus menjadi kota yang inklusif, sehingga nanti kita memberi ruang kepada semua agama. Bahkan MLKE, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia itu juga kita beri ruang. Kita beri ruang, kemarin kita ajak diskusi di akhir tahun sama Mas Romdon itu dengan Kemendikbud. Dan mereka rumongso diuangke dan rumongso juga diperhatikan, dan kita akan memberi ruang juga kepada aliran-aliran penghayat itu. Nah, kebijakan-kebijakan Mas Wali yang sudah bagus ini kami sebenarnya
sebagai ngapunten nggih, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kota Surakarta ini berharap Mas Wali bisa memimpin agak lama. Artinya beliau ini lompatan-lompatan pemikirannya bagus sekali. Seperti membuat well tourism, terus akhirnya bisa waktu Covid itu justru malah pertumbuhan ekonominya bagus dan sebagainya. Terus niki beberapa titik ini Solo menjadi kota event, sehingga Solo jadi destinasi wisata yang sangat luar biasa. Bahkan masyarakat di kota Solo ini merasakan betul dampak dari Solo kota event. Cuman memang niku akan dipunaturaken Gusti Tipo tadi, memang PAD-nya ini belum meningkat. Tapi menurut saya ini on proses nih, karena mungkin kemarin dari keterpurukan masalah mungkin situasi ekonomi nasional yang berdampak kepada kota ataupun kabupaten. Tapi hari ini mereka sudah mulai bangkit. Setidaknya saya dulu pernah bicara dengan teman-teman itu bahwa di tahun 2019 Pak, itu saya pernah bicara sama teman. Ini nanti ada setidaknya 4 bisnis di Solo ini yang nanti akan tumbuh. Yang pertama adalah hotel, yang kedua adalah batik, yang ketiga kuliner, yang keempat adalah oleh-oleh yang sifatnya. Tapi betul setelah Solo jadi kota event mereka terangkat. Ya, warisan budaya ini tadi di sini lengkap sekali, ada Kanjeng Gusti Tipo selaku pewaris lah dari budaya dan juga kita semuanya. Terus ada Pak Mufti Raharjo yang sebagai pemerhati atau pengamat budaya, dan Mas Yayok sebagai pegiat, dan teman-teman yang hadir mungkin. Nah, inilah PR kita bersama, pondasi yang sudah kuat yang sudah dibangun Mas Wali ini bisa kita tingkatkan ke depan supaya Solo sebagai kota budaya ini betul-betul bisa menjadi epicentrum untuk Indonesia. Dimulai memang harus dari Solo, karena sejarah Mataram Islam terakhir teng Solo nggih Pak. Jadi Solo itu perpindahan dari kota gede ke Pleret 2 kali, terus ke Kartosuro, lajeng ke Surakarta. Jadi kita memang ada PR yang banyak di Solo ini. Solo memang masih perlu pembenahan, walaupun ini sudah bagus sekali. Standarnya sudah ada kalau hari ini ya. Nah, cuman memang masih butuh tangan dingin yang mampu mengimplementasikan RPJMD yang sudah disusun Mas Wali kemarin dan yang besok, dan juga RPJBD yang kemarin breakdown dari PJ itu. Nah, itulah yang harus kita gagas bersama dengan bergandengan tangan, insya Allah dengan semua yang punya concern yang sama, tidak hanya dari pewaris budaya tetapi juga dari pemerhati atau pengamat dan pegiat ini, dan semuanya ini saya yakin Solo nanti akan tetap bahkan meningkat sebagai kota destinasi wisata budaya yang akan meningkatkan mungkin kesejahteraan di masyarakat di level grassroots, juga pengusaha, juga nanti kepada peningkat yang utama adalah peningkatan PAD di Kota Surakarta, karena PAD ini akan kembali kepada masyarakat. Yang dibangun adalah kemandirian di level grassroots dan juga nanti peningkatan PAD. Kalau nanti masyarakat sudah mandiri, saya yakin nanti PAD-nya juga tidak terlalu kembali kepada masyarakat, karena masyarakat sudah mampu secara kesejahteraan maupun mampu merecovery ketika terjadi permasalahan dirinya maupun di lingkungan terkecilnya. Makatan matur suwun Pak Mufti Pak Kanjeng.